Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, apabila melihat perkembangan dan juga apa yang telah dikecapi oleh pasukan timnas Indonesia saat ini, saya jadi tertarik untuk mengikuti bagaimana pasukan timnas Indonesia menjadikan pasukan tersebut sehingga hari ini merupakan salah satu pasukan yang unggul ya. Dan pasukan timnas Indonesia merupakan pasukan yang mempunyai peluang besar untuk ke babak yang seterusnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, persediaan demi persediaan yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong dengan mengundang dan juga mencari pemain-pemain berketurunan Indonesia nih untuk gabung pada timnas Indonesia sedang giat berjalan, dan ini salah satu usaha yang begitu mantap dan juga usaha untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia. Hari ini kita melihat pasukan timnas Indonesia telah naik ranking ke 133 di peringkat FIFA. Malah pasukan timnas Indonesia telah memotong beberapa negara di Asia Tenggara ini, termasuklah Malaysia. Jadi sejauh manakah usaha Coach Sintayong untuk membentuk pasukan timnas Indonesia untuk menghadapi pasukan lawan di masa akan datang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Irak merupakan salah satu tim yang akan dihadapi oleh pasukan timnas Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Sintayong untuk berhadapan dengan pasukan Irak nih, salah satu pasukan yang kuat. Nah, di sini langsung pulang akibat nggak terima diremehkan Irak. Prediksi sekuat keturunan baru timnas Indonesia. Jadi pasukan timnas Indonesia ini mempunyai satu kelebihan tahu. Di mana pasukan timnas Indonesia dari segi pemain-pemain keturunan itu tidak sukar untuk diperolehi, karena di Indonesia jumlah penduduknya hampir 300 juta jiwa. Sudah pastinya ramai pemain-pemain keturunan yang pastinya ada di luar sana. Dan pasukan timnas Indonesia saat ini diperkuatkan juga oleh pemain-pemain keturunan ini. Jadi apakah yang telah berlaku setelah dikatakan di sini akibat nggak terima diremehkan Irak? Jadi kita lihat di sini prediksi sekuat keturunan baru timnas Indonesia. Siapa-siapakah mereka yang langsung pulang ke tanah air ataupun langsung datang ke Indonesia untuk membela pasukan timnas Indonesia? Kita saksikan dalam klip video ini. Jom. PSSI ingin target lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa diwujudkan. Selain Tapi itu, memang ada peluang guys Indonesia baru juga bisa diandalkan untuk menembus ranking 100 FIFA. Sintayong bahkan sudah wajah-wajah baru untuk timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia. Beberapa itu tugas Sintayong sangat berat guys. Romeni, hingga wonderkid Jens Raven sudah dibidik. Ini bukan pernah tolak timnas Indonesia kah guys? Indonesia berpeluang menaturalisasi lebih banyak pemain. Wow, tapi tidak susah lah Indonesia, banyak pemain-pemain keturunan Timnas kan. Indonesia berpeluang untuk menambah amunisi pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil setelah kesuksesan besar yang diraih pada Piala Asia 2023. Skuad Garuda berhasil mencatatkan prestasi besar dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Prestasi ini membuat beberapa pemain keturunan berminat untuk membela Indonesia. Bahkan, nama-nama yang sempat menolak skuad Garuda kembali tertarik dinaturalisasi. Sebut saja Kevin Dix dan Max Hilgers yang mentas di Liga Eropa kembali membuka peluang. Kedua pemain diprediksi akan sulit menembus skuad utama timnas Belanda. Rumor Indonesia yang dulu bukan yang sekarang. Saat ini timnas Indonesia mula menjadi perhatian bagi pihak lawannya. Jadi itulah mungkin yang apa yang pemain-pemain keturunan yang sebelum ini menolak timnas Indonesia sudah berminat ya untuk timnas Indonesia, karena dilihat keseriusan PSSI dan juga timnas Indonesia itu untuk berjuang, dan juga hasil daripada setiap perlawanan itu mereka pasti mendapat hasil yang baik. Nah, inilah salah satu yang menarik perhatian
pemain-pemain yang mungkin sebelum ini menolak timnas Indonesia kan untuk gabung. Penambahan tapi pemain akhirnya mereka naturalisasi datang ya. juga diperkuat dari pernyataan pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menyampaikan hal ini dalam video yang diunggah oleh Instagram Timnas Indonesia. Akan ada beberapa pemain keturunan lagi yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Juli nanti. Banyak kan? Ucap sang pelatih. Masuknya pemain tapi Indonesia tidak susah untuk dapat pemain keturunan. 100 besar ranking FIFA. Beban tersebut 100 sudah pernah besar. disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam jangka pendek, Betul-betul keyakinan Erick Thohir luar biasa. Dunia, ujar Pak Erick. Pelan-pelan skuad Garuda mulai bisa memenuhi ambisi ini dengan bertengger di ranking 134 FIFA. PSSI saat juga ini ingin 134 timnas ya. Indonesia melewati rekor Vietnam yang bisa menembus posisi 94 FIFA. Vietnam dikalahkan Jens baru-baru nih. Oke, ini Jens Raven. Ini ya yang datang ke timnas Indonesia. Nama pertama yang diincar Shin Tae-yong ada Jens Raven yang masih berusia 18 tahun. Meski masih muda, Raven sudah berhasrat untuk membela Panji Garuda. Pemain keturunan Belanda ini merupakan pemain yang berposisi sebagai ujung tombak. Namun Raven juga pernah bermain sebagai gelandang serang. Sejauh ini sang pemain sudah menjadi pemain reguler di Dordrecht U21. Hal itu dibuktikan dengan presentase bermainnya yang mencapai 65% menit bermain. Tidak heran jika Raven sudah mengesahkan 6 gol dari 16 laga di semua kompetisi. Dirinya bisa dinaturalisasi karena punya darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Yogyakarta. Silsilah darah Jawa ini membuat Raven punya impian membela skuad Garuda. Dalam wawancara bersama Kumparan Bola, sang Wonderkid mengutarakan mimpinya tersebut. Tentu saja saya mau 100% membela Indonesia. Saya mendapatkan banyak pesan cinta dari pendukung semangat di itu sana. guys. Tapi balik lagi, keputusan tetap ada di PSSI. Jika mereka memanggil, saya pastikan keputusan saya akan pergi, di PSSI. Rumor dinaturalisasi Raven semakin kuat dengan adanya bukti foto dengan Shin Tae-yong dan Rafael Strijk. Foto itu diambil saat pelatih pergi ke Eropa pada awal bulan Maret lalu. Shin Tae-yong bekerja keras guys. Memang usahanya luar biasa. Calvin Verdong. Berikutnya ada nama Calvin Verdong yang dirumorkan masuk daftar incaran Shin Tae-yong. Pemain milik Nek Nijmegen ini diprediksi jadi amunisi tambahan untuk lini pertahanan. Verdong dikenal sebagai pemain serba bisa saat bermain di lini pertahanan. Pemain kelahiran Dordrecht ini bisa dimainkan sebagai bek sayap kiri, bek tengah, hingga gelandang bertahan. Namun di musim ini Verdong lebih banyak dimainkan sebagai bek sayap kiri. Dirinya mengoleksi 22 penampilan dengan catatan 1 gol dan 2 assist saat bermain di posisi ini. Permainan Verdong benar-benar konsisten sampai menjadi pemain reguler di starting line up Nek Nijmegen. Kalau jadi gabung nih guys, memang mantap bagi pasukan timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya sudah dikenal publik Indonesia sejak tahun 2017. Sudah menyarung Garuda nih. Pasalnya, sang pemain sering dipanggil timnas Belanda dari U15 hingga U21. Verdong bahkan pernah jadi rekan setim Donny van de Beek, Justin Bijlow, hingga Steven Bergwijn. Dirinya juga pernah tampil di final Piala Euro U17 pada tahun 2014 silam. Rumor naturalisasi Verdong menguat kalau semboyan karena sudah baru saja berbunyi dikunjungi oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan pamer foto selfie-nya dengan Verdong di Belanda. Jika dinaturalisasi PSSI, sang pemain bakal menambah kedalaman sektor bek sayap kiri. Timnas Indonesia sudah punya Pratama Arhan, Shane Patinama, serta Nathan Joaon. Oleh Romeni. Selain sektor pertahanan, PSSI juga masih berusaha menambal lini serang. Oleh Romeni dirumorkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat penyerangan timnas Indonesia. Striker berusia 23 tahun ini tampil tajam bersama FC Emmen di musim lalu. Romeni berhasil menorehkan 12 gol dan 4 assist dari 39 pertandingan. Darah Indonesia mengalir dalam tubuh Romeni yang bersumber dari nenek yang lahir di kota Medan. Dirinya juga menjadi langganan timnas Belanda kelompok umur sejak dari U15. Romeni terakhir kali membela skuad junior Belanda U21 pada tahun 2019. Sementara sang striker diincar PSSI untuk melengkapi impian Shin Tae-yong meracik lini serang skuad Garuda. Shin Tae-yong masih mencari striker haus gol yang punya insting tajam di pertahanan lawan.
Makanya Erick Thohir langsung menghubungi Romeni untuk membujuknya pulang. Football Primer selaku media lokal Belanda menulis jika Romeni dan Erick Thohir sudah saling berbincang. Namun sang pemain kabarnya masih belum yakin untuk membela timnas Indonesia. Alasannya Romeni masih menunggu peluang untuk berseragam timnas Belanda. Meski begitu, dirinya mengaku sangat bangga telah dihubungi oleh Erick Thohir. Sebuah kehormatan untuk saya bisa ditawarkan menjadi pemain Indonesia. Nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga punya keturunan Indonesia. Tutu Romeni. Berita naturalisasi sang striker juga ditanggapi oleh Roni Pangemanan selaku pundit lokal. Bung Ropan mengaku kalau Romeni bisa menjadi aset bagus untuk lini serang. Mads Hilgers. Ini pemain-pemain yang lini pertahanan skuad Garuda dirumorkan masih berpeluang diperkuat oleh Mads Hilgers. Pemain milik FC Twente ini masih ada di daftar incaran PSSI. Hilgers sendiri masuk dalam kategori pemain grade A yang diminati oleh Shin Taeyong. Pemain kelahiran Amosport ini punya darah Manado yang berasal dari sang ibu. Hassani Abdul Ghani selaku ex-exco PSSI bilang kalau Hilgers hampir menjadi warga negara Indonesia. Namun, sang pemain berubah pikiran hingga proses naturalisasi batal diresmikan. Mads Hilgers ini sedikit lagi waktu itu. Tiba-tiba mengatakan belum ready. Kami tidak tahu kenapa. Tegas Hassani Abdul Ghani. Hilgers diduga masih menunggu kesempatan untuk dipanggil timnas Belanda senior. Pasalnya, sang pemain sedang menjadi andalan FC Twente di Eredivisie. Hilgers tampil reguler bersama skuad Cimerah dengan mengemas 20 laga di musim ini. Meski masih belum bersedia dinaturalisasi, sang pemain belum menutup pintu sepenuhnya untuk Indonesia. Saya sudah kontak dengan mereka, tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, kata Hilgers. Jika bisa dinaturalisasi oleh PSSI, Hilgers akan membuat lini pertahanan skuad Garuda semakin sangar. Timnas Indonesia bakal punya deretan tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Dengan prediksi pemain naturalisasi anyar, apakah Timnas Indonesia akan semakin mengerikan bersama darah keturunan yang baru? Jadi kalau dilihat ya, mereka nih tinggal menunggu panggilan daripada PSSI untuk dinaturalisasi. Jadi apabila melihat wajah-wajah yang bakal akan mewarnai pasukan timnas Indonesia, kebanyakan daripada mereka ini dalam usia yang muda. Jadi tempo mereka untuk terus beraksi itu sangat panjang ya. Jadi bermakna sekiranya pemain-pemain ini masuk dalam timnas Indonesia, kekuatan timnas Indonesia bisa untuk bertahan dalam tempo yang panjang ya. Karena untuk perlawanan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pasukan timnas Indonesia pasti akan menghadapi tim-tim lawan yang lebih hebat ya daripada sebelum ini. Jadi dengan adanya pemain-pemain seumpama ini sekiranya gabung dengan timnas Indonesia, ini salah satu strategi dan juga berkemungkinan pasukan lawan tidak dapat membaca bagaimana rentak pemain-pemain yang baru dimasukkan dalam pasukan timnas Indonesia. Jadi itu satu kelebihan sebenarnya apabila hadirnya pemain-pemain keturunan ini untuk membela pasukan timnas Indonesia. Dan mereka sebenarnya semua ini adalah berketurunan Indonesia, ada darah keturunan Indonesia, dan mereka wajar untuk membela pasukan timnas Indonesia, cuma menunggu proses ya untuk dinaturalisasi ataupun menunggu proses untuk sampai ke tahap itu. Jadi usaha Coach Shin Taeyong inilah yang saya kagum ya, karena dia mencari pemain-pemain pergi ke luar negara, mencari siapa yang terbaik untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia. Jadi usaha kerasnya nih, keyakinannya sungguh luar biasa. Dan apa yang menariknya pada timnas Indonesia daripada pemerintah, daripada ketua umumnya, sehingga coach dan juga supporter sungguh luar biasa. Bagaimana mereka mendukung pasukan timnas Indonesia ini sungguh luar biasa. Jadi ini satu kelebihan dari segi sokongan ataupun support daripada banyak pihak terhadap pasukan timnas Indonesia. Dan apabila melihat hasil yang diraih sepanjang Coach Shin Taeyong menjadi pelatih timnas Indonesia, banyak kejayaan yang telah dikecapi, dan ini menunjukkan bahwa apa yang diusahakan Shin Taeyong ini sebenarnya dia sangat yakin pasukan timnas Indonesia akan dapat pergi lebih jauh lagi
bermula daripada saat ini. Dia akan lebih jauh lagi guys. Pasukan timnas Indonesia ini boleh pergi jauh lagi dari segi menghadapi pihak-pihak lawan, sehingga target itu boleh dicapai ya. Karena yang saya dengar tadi 100 besar di ranking FIFA. Sekarang ini 133 atau 134, lebih kurang macam itulah kedudukan di ranking FIFA. Jadi ada 33 anak tangga lagi yang harus dilalui oleh pasukan timnas Indonesia. Dan saya yakin dan percaya dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini dan strategi Sintayong yang sukar untuk dibaca oleh pihak lawan dari segi ranking itu, saya yakin sangat bahwa pasukan timnas Indonesia bisa untuk masuk di dalam 100 ranking di peringkat FIFA. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Jadi inilah pemain-pemain keturunan yang akan membela pasukan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi semoga pasukan timnas Indonesia terus berjuang, terus kuat, dan juga semoga sukses untuk menghadapi Irak di perlawanan akan datang nanti. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.